Shalom. Baik, kita akan mendengar firman Allah yang akan menerangi hati dan pikiran kita. Sembari anak-anak kita diserahkan ke guru sekolah minggu. Karena di seberang sana saudaraku sudah disiapkan kelas anak sekolah minggu yang sangat bagus. Penuh dengan karpet ya. Jadi anak-anak boleh nyaman di sana dan kita pun boleh nyaman belajar firman Tuhan. Iya. Oke. Baik saudara, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat dan semua pelayan-pelayan dari semua departemen. Saya nggak bisa sebut keseluruhan departemen A, B, C, tetapi seluruh departemen yang sudah bekerja keras padahal waktu yang sangat singkat. Tidak ada rapat, tidak ada pertemuan untuk membicarakan KKR, tetapi KKR kita berjalan dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Untuk itu sebagai gembala, mengucapkan banyak terima kasih buat semua departemen yang sudah bekerja keras. Dan kepada kehadiran jemaat. Haleluya. Tapi mungkin saya sebut khusus wilayah 3 ya nanti, wilayah 3 ya. Yang sudah menyiapkan makanan dan minuman untuk departemen misi dari Jakarta. Mungkin Bapak Ibu lihat muda-muda, memang muda-muda ya, orang yang cemerlang-cemerlang, yang muda-muda. Kok muda kali dari Jakarta departemennya? Oh iya memang. Dan mereka luar biasa dipakai Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Dan ada satu keluarga, gak usah aku sebut namanya, dari wilayah 2 ini yang menyumbangkan makanan juga. Gak usah disebut namanya, tapi terima kasih ya. Ada satu keluarga yang berkata, Pak, walaupun wilayah itu sudah menyumbangkan makanan, bolehkah kami sumbangkan satu jenis lagi? Maka disumbangkan lagi satu keluarga. Itu yang begitu-begitu, itu namanya buah. Karena orang berbuah itu kan gak bisa dilarang. Justru itu yang diminta ya. Luar biasa, terima kasih. Dan perhatikan ini, KKR kemudian, KKR kan terus ada, itu wilayah 2 yang menangani. Yang pertama udah wilayah 3, KKR kemudian siap-siap, saudara-saudara semua ini, siap-siap menangani nanti makanan dan minuman untuk KKR kemudian dari wilayah 2. Kan ada 100 rumah tangga kan? Ada berapa? Di wilayah 2 ada 100 rumah tangga. Di wilayah 3 ada 100 rumah tangga. Masa untuk makan 15 orang gak bisa dikeroyok? Yang benar aja lah. Jadi ringan kan? Santai, happy. Gak dipaksa. Tapi artinya begini, relax saja. Dibikin bermacam-macam makanan untuk tamu. Oke. Sekira itu saja, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing, buka Alkitabnya dari kitab Amsal. Kalau bulan Maret kita banyak belajar Amsal, dan April juga kita banyak belajar Amsal. Karena masalah hati dan pikiran itu di Amsal semua. Hikmat dan hati itu semua, itu diajarkan oleh kitab Amsal. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Di sini nggak bisa ditayangkan di layar ini, nggak bisa. Supaya nggak sakit leher ke belakang. Nggak bisa dibawa sini supaya nggak sakit leher. Kalau nggak bisa belum muncul. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Bagus. Sudah muncul kan? Oke. Sudah siap baca amin? Oke. Kita baca dengan mantap sekali, dengan bersama-sama. 1, 2, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi yuk. Jadi kalau saya membaca Alkitab itu harus teliti dan kita nikmati. 1, 2, ya. Jagalah
hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Saya suka juga meneliti beberapa bahasa. Bahasa Karonya, bahasa Toba. Cuman kalau saya coba bahasa Nias gak ngerti aku. Bagaimana saya menerjemahkan bahasa Nias. Tapi coba dari bahasa Karo. Bahasa Karo apa katanya? Di sini gak ada. Oke. Baca bersama-sama bahasa Karonya ya. 1, 2 ya. Manjar anjar kam rukur. Sebab perukuran dua kap si mabai dalam kegeluhendu. Ternyata begini. Ternyata kalau kita belajar bahasa Karo, rukur berpikir. Gitu kan? Rukur berpikir. Tapi rukur juga bagian dari dalam hati. Begitu ya, hati. Rukurdu katanya sudah tergabung di situ hati dan pikiran. Itulah makanya perlu belajar beberapa bahasa. Oh ternyata begitu. Oh ternyata di bahasa Karo, rukur kam katanya bukan hanya pikiran, tetapi juga dari seluruh segenap hatinya berpikir juga. Rukur kam. Sekali lagi baca sama-sama 1, 2 ya. Manjaranjar kam rukur, sebab perukuran dua kap si mabai dalam kegeluhendu. Perhatikan, jangan hapus dulu. Perukuran dua kap si mabai dalam kegeluhendu. Kegeluhendu. Bahasa Toba. Nah ini kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Sian saluhut si jagaun sebentar. Nah, saya akan pelan-pelan khotbah. Sian saluhut si jagaun. Sian saluhut. Jadi ada yang lebih tajam kan? Lebih tajam. Kalau bahasa Indonesia tadi katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Cuman begitu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi masuk ke bahasa Karo, perukuran dua terpikiran dengan hati. Noh, dipertajam dengan bahasa Toba, sian saluhut si jagaon. Sian saluhut. Oke? Baca bersama-sama 1, 2 ya. Sian saluhut si jagaoni, gumodang ma. Kan? Lebih tajam lagi kan? Gumodang ma. Lebih dipertajam kan gitu kan? Makanya perlu dibuka dari bahasa. Kalau bahasa Ibrani mah saya nggak tahu itu pendeta Yohanes yang tahu. Bahasa aslinya bahasa Yunani itu pendeta Yohanes yang tahu. Bahasa Inggris nanti bahasa Yohanes yang tahu. Tapi aku bahasa Toba, bahasa Karo, bahasa Papa itu aja lah yang aku tahu. Opung. Tapi itu sangat mendalam bagi kita. Dikatakan tadi sian saluhut si jagauni gumudang ma. Nah kan artinya kita digiring ya. Kita digiring. Gumudang ma jaga roham. Aisianido ruaraka. Coba. Kan dalam kali itu kan. Dalam kali itu. Sianido ruar. Sianido ina ruar akamual hanguluan. Siarrohai. Ido HP bin orang idok, pahit pogunyonin na, pahit poguna, pahit kali katanya hatinya, akar pahit gitu loh ya. Minggu depan kita bahas itu ya, tentang akar pahit kita belajar minggu depan. Oke, temanya nggak dimunculkan baru. Tema kita apa tema kita ya? Temanya yang ini, menjaga hati dengan lebih. Menjaga hati dengan lebih baik. Ini, kalau kita bahas ini menjaga hati dengan lebih baik, hati-hati. Itu mereka dikatakan hati-hati. Kemana pun kita berangkat dikatakan hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati. Tentang apa saja, tentang kehidupan ini, hati-hati ya. Hati-hati bekerja. Ya kan? Hati-hati tentang uang. Hati-hati berjalan, hati-hati bawa mobil, hati-hati cari jodoh. Kan gitu kan? Kalau nggak hati-hati habis. Makanya
Yang berumah tangga pun sering kita dengarkan bersih, katanya kan. Menyesal kali aku kawin sama dia katanya kan. Karena tidak hati-hati. Bilang kiri kanan dulu hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Tentang apa saja lah. Bilang hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati jualan. Kan dikatakan dalam segala hal hati-hati. Bikin khotbah aja kami hati-hati. Bersalahan habis. Bikin khotbah. Apalagi bikin khotbah. Kalau sempat aku khotbah dari mimbar ini, makan aja darah, nggak apa-apa, itu udah hancur kan? Hancur kan? Gimana? Aiso mudah nah holangi gota do, kan udah gawat kan? Gawat kan? Gawat lah gereja, ubarlah gereja ini. Nah, makanya kami pun mengizinkan pengkhotbah ke sini nggak sembarangan. Mungkin Bapak Ibu pikir, kok nggak ada pernah diundang pengkhotbah? Kami sangat hati-hati. Walaupun dari semua anggota Gesia, entah di Parsulapak nanti gara-gara semangatnya dia khotbah, di Parsulapak nanti kan habis, nggak bisa kita lagi tarik. Nah saudaraku yang kasih nama Tuhan, nah, tolong perhatikan. Kitab ini, kitab Amsal ini ditulis oleh orang yang pernah gagal menjaga hati. Ya. Halo? Saya ulang ya. Kalau pendeta Yohanes bilang, kalau khotbah di ibadah pertama segar. Aku terbalik, Quintip, masih ada yang ngantuk. Nah ini pula, Quintip ya, ada yang masih merasa apa, melayang-layang, ku tengok, masih ngantuk-ngantuk dia. Gak kita bilang amin pun, gini dia bilang. Kitab Amsal ini dipakai Tuhanlah orang yang pernah gagal menjaga hati menulis ini. Untuk pelajaran bagi kita sekarang. Jadi firman dia. Bisa mengerti ya? Jadi firman. Kegagalan orang yang pernah gagal menjaga hati. Jadi firman Tuhan, tuliskan kata firman Tuhan untuk menjadi pelajaran kehidupan manusia sekarang. Siapa? Penulisnya Raja Salomo. Dia gagal menjaga hati. Apa itu? 300 istrinya. Gak dijaganya hatinya. Suka dia sama wanita. Namanya raja. Diambilin jadi istrinya. Paling parah suka dia sama istri orang. Dia raja, diambilin jadi istrinya. Bayangkan dia gagal menjaga istri. Gagal menjaga hati. Berapa istrinya? Berapa istrinya? 300. Dia gagal menjaga hati. Bukan itu saja yang paling parah. Ada 700 gundiknya. Berarti 1000 orang. 700 gundiknya. Udah. Perhatikan. Saya beritahu ini sebagai hamba Tuhan. Karena dia gagal menjaga hatinya. Itulah yang membuat hidupnya kacau. Kacau. Dan oleh karena istrinya ini dia hidupnya kacau. Hidupnya kacau. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu sekalian, bahkan kerajaan itu, disitulah mulai kerajaan itu kacau balau. Sampai nanti berpecah dua katanya gara-gara itulah itu. Kerajaan. Padahal dia penuh hikmat. Penuh hikmat di sini hikmat. Penuh hikmat. Tapi hati gak dijaga. Nah bulan Maret kita sudah belajar tentang cerdik berpikir, pandai berpikir, jangan malas berpikir. Kan saya ulangi lagi. Diajarkan oleh pendeta Yohanes, jangan malas berpikir. Jangan malas bekerja. Karena apa? Seringkali kita kerja pagi, pulang malam, kerja pagi, pulang malam, bertahun-tahun, ada uang tapi nggak tahu kemana. Kenapa nggak tahu kemana? Nggak pintar mengelola, kan? Malas berpikir. Uang ini kemana dibuat, ini kemana dibuat, ini kemana dibuat. Termasuk yang minta tadi permohonan membangun rumah. Asal kau bijak, pintar mengelola uang, pasti jadi. Pasti jadi. Tapi sampai kapanpun, diberikan Tuhan uang, diberikan Tuhan uang, kerja. Tapi kalau nggak pintar mengelola,
Ini kemana, ini kemana, ini kemana, nggak jadi-jadi itu. Oke, Salomo penuh hikmat. Karena hikmat itu dari cara berpikir, hikmat, bisuk. Kalau bahasa Karo boleh saya pinjam, terbeluh kamu rukur katanya. Beluh rukur, tapi hatinya nggak dijaga. Hatinya lah yang membuat dia hancur. Jadi luar biasa di gereja kita ini Bapak, digiring supaya bagus. Bukan saja hanya pintar, karena banyak orang yang pintar hancur juga Bapak Ibu. Banyak suami yang pintar, gak jaga hatinya. Suami-suami dengar ini. Banyak suami yang pintar, cari uang, kerja keras, gak jaga hati, leung. Banyak istri yang pandai, berhitung dan sebagainya. Tapi hatinya gak dijaga, leung. Banyak muda-mudi yang pintar, jenius katanya, gak jaga hati, leung. Jadi di gereja kita ini luar biasa. Gak hanya disuruh pintar, tapi untuk sepanjang bulan ini, jaga hati. Bilang bersama-sama jaga hati. Jaga hati, haleluya. Haleluya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi kita diskusi dulu yuk. Diskusi. Gak apa, sudah diulang-ulangi tapi diskusi. Menurut Bapak Ibu yang perlu dijaga dari seluruh hidup ini apa? Jangan karena sudah dikhotbahkan nih hati. Ini kan firman Tuhan, tapi menurut Bapak Ibu, yang paling penting dijaga dalam hidup ini apa? Apa? Gak tahu? Tapi banyak juga yang kulihat yang paling dijaga bukan hati. Apa ini? Alis. Dari pagi sampai sore, orang nama butinya dibuli. Sampai botak. Ini alis. Ini yang dijaga, bukan hati ini. Saya ibu buti. Sudah botak, diambil lagi apa? Pensilnya apanya? Apa yang dibuat bikin hitam? Ibu-ibu, apa yang dibuat? Cat. Celak namanya. Celak sampai bisa gurgeri. Kurang ke sini, dihapus lagi, dibikin lagi ke sini. Gitu kan? Ya kan? Kan ada orang yang lebih menjaga itu. Ada juga kulihat yang menjaga rambutnya. Ya kan? Sudah lurus, pergi lagi ke salon mengkeritingkan supaya bengkok. Kurang bengkok, dibengkokkan lagi. Udah lurus bengkok, dibengkokkan, dicat lagi. Kan gitu kan? Kurang cat, pergi lagi ke salon. Ini kurang cat ini warna ini. Pokoknya ke situlah. Ada lagi bibirnya yang jaga-jaga. Asasongon, arong nasongon 5 atok. Arong nasongon macam-macam lah. Kan gitu kan? Nah, itulah kan. Tapi Alkitab berkata, walaupun perlu dijaga semua, perlunya Bapak Ibu. Gak pula lah biloko nison, marhuang nison, jangan pula lah. Perlu juga dijaga bercantik, amin. Amin. Tapi Alkitab berkata, di atas segalanya, jagalah hati. Nampaknya wajah yang hatinya dijaga. Ya lu kiri kanan dulu. Dan nggak boleh menipu itu, walaupun pura-pura dibikin begitu. Kadang-kadang nampaknya itu. Maksudnya asli dari hati. Bisanya dibuat-buat dia senyum atau nampak juganya. Karena Alkitab berkata wajah itu jendela hati. Taunya kita orang marah atau senyum. Marah dia tapi senyum, nampak juga raut wajahnya itu kan. Merah dong berengan, naletong nomor merah. Suatu kali ada pengantin baru. Bilang bersama-sama dulu pengantin baru. Kalau bilang pengantin baru semua senyum. Jadi istrinya belajar masak. Waktu masak istrinya, dilihatnya dari jendelanya itu jemuran tetangganya. Jemuran tetangganya. Kenapa kotor jemuran ibu itu? Gak pandai ibu tinuci katanya. Karena ibu ini sedang masak.
Kocang. Dilihatnya dari jendelanya, jemuran tetangganya itu kotor. Apakah Bapak Ibu sudah pernah dengarkan cerita ini atau belum? Minggu depan, dilihat lagi, masak lagi dia, dilihat jemuran tetangganya, kotor. Dibilangnya sama suaminya, kok kotor selalu, nggak pandai ibu itu nyuci. Masa saya lihat setiap minggu kulihat jemurannya kotor. Setiap minggu kulihat jemurannya kotor. Minggu depannya datang suaminya. Suaminya rajin, dilapinya kaca. Dilap, sampai jernih kaca ini. Minggu depan masak lagi istrinya. Dilihat, Pak, sayang katanya. Udah berubah kurasa tetangga itu. Kurasa dengarnya bisik-bisik kita. Udah bersih pakaiannya katanya. Udah bersih pakaiannya. Padahal suaminya bilang, sayang bukan pakaian yang kotor. Waktu itu jendela kita yang kotor katanya. Kaca jendela kita yang kotor. Kelihatannya pakaian yang kotor. Ternyata jendela kita yang kotor. Bukan pakaiannya. Nah dari gambaran ini Bapak Ibu selalu kita pikir orang salah. Yang ini salah. Yang ini kotor, yang ini begini. Padahal hati yang kotor, hatinya yang salah. Kalau hati kita salah, kita semua menghakimi. Ini salah, ini salah, ini salah. Si anu bersihman. Kita menghukumi terus kalau hati kita kotor. Khotbah pendeta, nah itu dia. Naik pujian penyembahan, kalau misalnya hati kita nggak bersih, nah itu dia. Jalan si anu, nah itu dia. Artinya menggonggong anjing orang, bersih iman. Kan gitu kan? Saya pernah udah khotbah masalah hati kan? Masalah hati, ya. Berjalan orang suami istri, petak suhebat. Gandengan orang, suami istri begitu mesra, yang meile. Betul-betul huni. Nek sepeda, nek Honda istri orang, badau maniani. Wisuda anak orang, ada nih halakapi sudah dok. Artinya gini gitu ya. Wisuda anak orang, apa katanya? Anak orang pun wisudanya, petak hebat. Panen orang, saya sabur mana yang dalanan. Kalau di motor nanti sabur lah maunya itu. Artinya semua di sini apa? Hal yang jelek. Karena hati. Nah itu makanya Bapak Ibu harus, itu makanya Alkitab ini berkata tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, kalau hati kita bersih, bilang bersama-sama, kalau hati kita bersih, 1, 2 ya. Pikiran kita pun bersih, makanya disatukan khotbah ini dengan minggu yang lalu. Kalau hati bersih, bilang bersama-sama yuk, pegang hatinya yuk. Kalau hati bersih, ikutkan saya, pikiran pun bersih. Kalau hati bersih, ucapan bersih. Kalau hati bersih, kelakuan pun bersih. Dan lain sebagainya. Makanya hati. Ibu-ibu pakai bedak pun 7 lapis. Bedak. Ibadah kimu se. Kacau lakon. Tongjongir. Kan gitunya. Ibu-ibu kan ada spesial kacanya kan? Ada kan? Ada? Ah bagus. Iyalah, orang ibu gembala pun punya kacang spesial. Apa namanya itu? Kacariasnya? Tatarias atau kacarias? Kacarias, adanya kacang spesial. Ku beli. Iyalah, bapak belilah kacarias istrinya, men. Ada yang nengok suaminya. Jangan nanti pulang dari gereja berantem, jangan. Ya memang aku beli kok, aku beli kacarias istriku. Sampai cantik dia. Ya kan? Maksudnya, walaupun bolak-balik ditimpa dengan bedak-bedak yang lain. Yang pertama bedak pipa nomor 5 dulu. Sapuhon. Ditengok tongjongir.
Ambil lagi bedak yang lain, isapuhon. Kadang-kadang kulihat di kampung kami karena ganti-ganti tebal-tebal jadi bulung galuhan. Apa yang hitam-hitam itu apa namanya itu? Bulung galuh. Kalau bahasa Karo bulung galuhan apa itu? Jadi apa dia? Sari dodo gaya haro. Orang muda nggak tahu ini. Di kampung kami itu siang-siang mau ladang itu hapun maha kena huni kuni. Siang-siang mau kerja di itu hapun makan gudang ya apa itu hapun. Malam diganti di itu hapun nasi muse. Tapi Bapak Ibu enggak pun pakai bedak. Bapak enggak pun pakai cuci muka yang lain. Kalau hati ini segar, maka dikatakan berbinar-binarnya wajahnya. Amin. Tepuk tangan dulu yang mulia bagi Tuhan, Bah. Berbinar-binarnya. Maka ada kita lihat wajahnya, cemerlang kali wajahnya ya. Saudara lihat wajahku cemerlang? Mana pakai bedak aku? Mana aku pakai bedak? Mata pun putih. Mata itu pun jernih. Tapi kulihat ada yang matanya udah merah. Kuning. Karena gak dijaga hati. Matanya lihat lu kiri kanan matanya merah gak atau apa? Harok si patah beres sama mata ni lote si margobul. Hidung sisirit. Kayak mau menerkam gitu, mau keluar matanya gitu loh. Di kampung kami maksudnya, kalau di sini gak ada. Tapi kalau hati sekali lagi gak dijaga, habis. Kalau hati nggak dijaga habis. Kalau hati beres, yang melayani ini pun, yang melayani, bilang bersama-sama yang melayani, yang ke gereja, kalau hati nggak beres juga ya semua itu. Yang nyetel musik ini pun tergantung juga dengan hati semua itu. Kalau hati lancar, lancarnya semua ini, pelayanan ini. Terasanya. Kalau hati beres, nggak perlu dipaksa-paksa, girangnya itu. Tapi kalau hati nggak, mungkin ada sesuatu, sopatum terusan nunun. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu pun damai. Karena apa? Dibilang pun, mari kita melompat, kita bilang, lompati Messi katanya. Kan gitu? Seringkali kita lihat, mari ada lagi semangat, katanya kan? Main semangat saudara, tapi kalau hati gak beres, hebat. Tapi kalau hati beres, hebat. Di rumah pun kalau gak beres hati, di rumah. Kalau ibu-ibu gak beres hatinya di rumah. Masak nasi itu pun goreng ikan, bikin sayur pun kalau gak beres hatinya, gak beres juga. Suami pun seenak apapun makanan di rumah dibikin ibu, kalau hati nggak beres, dibikin ikan asin salah, ronde ikan, dibikin rendang, rendang, dibikin cuci tangan, kenapa dingin, bikin air panas, dibikin air panas, kenapa panas, macam-macam kan gitu kan, bapak-bapak kan, iya kan, lembut nasi, sama bubur meko, ya bagus, kenapa nggak lembut, macam-macam kan gitu. Mana udah agak segar dulu, segar. Suatu kali ada orang berkata kepada seorang perempuan gini, kau besar kali betismu katanya. Ada orang, jadi kurasa perempuan ini supaya bergaya dia kan pakaiannya selutut. Betisnya nggak ditutup, berjalan bergaya deh gini. Orang bilang, dek, betisnya kok besar kali. Malu dia nggak dijaga hatinya. Oleh karena kata-kata orang, malu nggak mau lagi dia pacaran. Nggak mau lagi pacaran. Diberi orang pun, besar betisku.
Dek, mau kemana dek? Dia pokoknya malu dia. Malu dia. Gak pede dia. Kenapa? Karena kata-kata orang merusak hatinya. Dikatakan besar kali betis. Kalau hatinya bagus, suka kok. Misalnya kalau hatinya bagus, gak terganggu hatinya. Mau besar, urusanku. Mau kecil, urusanku. Mau mulus betis atau tidak, gak apa-apa. Itu kalau hatinya dijaga. Jadi kita menikmati hidup. Karena dikatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Merdeka gitu loh. Merdeka. Karena gak menjaga hati ini makanya dikatakan Salomo itu hidupnya kacau. Dilihat perempuan ini diambilnya jadi istrinya. Cantik ini tergoda dia. Roy Jurna. Ditengoknya yang ini, ditengoknya perempuan pun ada kayak gitu, bukan hanya laki-laki. Mana lebih banyak laki-laki atau perempuan yang seperti itu? Kita bandingkan dulu. Sekarang yang bela diri semua. Tapi samanya masalah hati kan, perempuan juga punya hati, laki-laki punya hati. Sebetulnya persoalannya di mana? Soal menjaga. Nah, kalau gitu kita belajarlah bagaimana caranya menjaga hati. Mari kita lihat di sini. Bagaimana caranya menjaga supaya kita bisa menjaga hati dengan benar. Kita belajar firman Tuhan. Cara menjaga hati harus pakai firman Tuhan. Kita kan selalu berdoa, Tuhan jaga rohaku. Tuhan yang jaga hati kita atau kita? Nah, sekarang mari kita belajar dulu yuk. Tuhan yang jaga hati kita atau kita? Kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan jaga rohaku. Tuhan bilang, jaga roham. Kadang roh, si jaga roh nabi. Kan gitu doa kita, Tuhan jagalah hatiku. Padahal itu doanya salah. Doanya salah. Doa yang benar, tolong aku Tuhan, kuatkan aku Tuhan, berkati aku Tuhan, supaya aku bisa menjaga hati gitu loh Bapak Ibu. Sebelum kita buka Alkitab menjaga hati ini, semalam kuliah televisi, aku suka nonton berita. Semalam ada, minta maaf ya, dari kami si Homing Marga Nababan. Membunuh janda punya 7 anak. Nah, saya khotbahkan mendarat. Ada Marga Nababan, kalau saya tidak salah ini di bagian Labuan Batu, Asahan. Siapa yang menonton televisi itu ya? Mana? Mandogenya? Oh di Mandoge katanya. Berarti tahu juga. Di Mandoge katanya. Dekat kampungnya Tulang Tigor. Kan dekatnya itu kan dari situ. Mandoge. Marga Nababan dibunuhnya perempuan janda yang 7 anak. Dia mau melarikan diri ke Sulawesi tapi di bandara ditembak kakinya dua-dua. Kenapa? Karena janda ini pacaran dengan bapaknya yang sudah duda. Gitu ya. Jadi tiga-tiga gak menjaga hati. Bapaknya pun gak menjaga hati. Pacaran dia sama janda yang 7 anak. Yang janda 7 anak ini pun gak jaga hati. Pacaran dia sama duda yang sudah banyak anak. Si laki-laki ini pun si Nababan yang 23 tahun ini pun gak menjaga hati. Dibunuhnya janda itu. Akhirnya habislah semuanya. Gak menjaga hati. Tapi sebenarnya jaga hatilah. 1 anak, 7 anak jaga hatilah. Jangan lagi lah mata itu kemana-mana kan gitu kan. Harus jaga Padahal bapaknya belum katanya sudah 65 tahun. Mau nikah lagi sama 7 anak. Kacau lah pikiran anaknya. Dibunuhnya.
Khotbah-khotbah yang lalu pun kan gitunya. Khotbah yang lalu. Ingin cepat kaya. Gak dijaga hatinya. Terperangkap dia dengan investasi apa itu? Investasi bodongnya. Investasi bodong lah, investasi apanya? Investasi apa itu yang robotnya? Ya macam-macam. Sampai ada bahasa, memang pernah aku untung 1 juta. Tapi rugi 350 juta. Memang aku pernah 1 kali untung 1 juta. Ih, sedap pikirnya, gak dijaganya hatinya. Leung. Tapi aku rugi 350 juta. Ingin cepat kaya. Habis. Ada lagi yang bilang investasi apa? Robot. Dan robot ini ya, yang di TV-TV itu loh Bapak Ibu. Di TV. Robot ini akan bekerja. 1 robot segini untungnya. Dia yang bekerja. 2 robot, 3 robot. Banyak yang terpengaruh juga. Leung juga di situ. Sedangkan bank apanya itu? Bank Century. Sedangkan Bank Century itu ada yang 75 miliar leung uang 1 orang ibu-ibu. Orang Cina ini saya rasa. 75 miliar uangnya. Siang malam dia demo di istana. Enggak digubris-gubris. Akhirnya gila dia mati. Ternyata kita juga walaupun tawaran ini harus jaga hati. Oke, mari kita baca dari Mazmur. Cara menjaga hati, jagalah hatimu dengan segala waspadaan. Jadi cara menjaga hati. Mari kita melihat kitab Mazmur pasal yang ke-119. Ayo, ini mana ini? Baru. Ya. Cara menjaga hati. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu atau firmanmu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi. Bersama-sama. Yang di balkon, yang di bawah. 1, 2 ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi saya suka belajar dari beberapa bahasa supaya connect, supaya mantap. Ya. Bahasa karo. Kita baca 1, 2 ya. Undang-undang du kubunikeun. Nah, kan artinya begini kan. Dari bahasa ke bahasa kita mendapat ada yang lebih baik, ada yang lebih baik bahasa soal bahasa. Kalau bahasa Indonesia tadi dalam hatiku aku menyimpan. Kalau bahasa karo lebih dalam. Kubunikeun. Hei. Gimana? Mana lebih mantap? Menyimpan atau membunyikan? Bahasa karo lebih mantap. Apakah itu sama-sama firman? Iya, tapi pengertian lebih dalam. Oke? Dikatakan di sini sama-sama 1, 2 ya. Undang-undang du kubunikan ibas ukurku gelah olah aku erdosa manbandu. Supaya enggak berdosa, supaya enggak kacau hidup ini ternyata ibunikan nina undang-undang atau kata di bata atau pustaka atau Alkitab. Firman Tuhan di hati kita, hanya firman Tuhan yang bisa. Oke, bahasa Toba. Oke. Sama-sama 1, 2 ya. Nunga hupajob. Akan lebih makin parah, makin mantap kan? Saya ulangi kalau bahasa Ibrani nanti Yohanes lah ya. Bahasa Inggris. Nunga hupajob. Harang minum atau bion. Bulung nidak dak ma. Wate bahasa itu mana? Bulung nidak dak malakop. Ina dong ima tapajob. Tahu arti hupajob? Bahasa Toba, tahu arti hupajob? Tadi bahasa karo sudah ya, kubunikan. Bahasa Indonesia kusimpan. Bahasa karo kubunikan, undang-undang do firmanmu. Kalau bahasa Toba, hupajob. Hupajob artinya nggak ada yang tersisa, nggak ada yang terbuang. Baik warta jemaat, job. Baik KKA, dipajob. Baik khotbah, dipajob.
Ibadah job gak ada yang terbuang, gak ada yang tersisa. Job, arti job itu bersih, disapu bersih. Kita baca sekali lagi, 1, 2 ya. Nungahu pajob. 1, 2 ya. Nungahu pajob. Hatami di bagasan rohaku. Asa unang merdosa utuho. Mantap kan? Luar biasa. Siapa yang bilang ini? Nah, siapa yang bilang ini? Bapak si Salomo, si Daud. Ternyata si Daud pun pernah jatuh. Halo? Bapak sama anak pernah jatuh, tergoda karena kurang menjaga hati. Si Salomo pun hancur karena tidak menjaga hati. Si Daud ini pun pernah jatuh. Tapi dia bangkit kembali, maka dipakai Tuhan lah hidupnya menulis supaya enggak berjatuhan lagi orang gara-gara hati gitu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Kristus. Itu makanya perlu nasihat. Hei, orang anak muda dinasehati, dengarkan. Bapak-bapak ini kan sudah pengalaman ini. Hati-hati anakku, begini anakku, begikan. Bunyikan cakap perintah nandai. Jika kalau nasihati jangan melawan. Maka dibilang bapak, demi masa depanmu anakku ya, hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati. Kalau enggak habis juga ya kau. Si Daud sama Salomo kena. Mereka pengalaman, makanya nasihati. Kami udah pengalaman ini, orang-orang tua ini, opung ini. Maka dikatakan pengalaman adalah guru yang, pengalaman adalah guru yang, kalau jangan kata orang tua jangan. Bagus ke sekolah anakku, kata orang tua. Bagus ke sekolah karena orang tua ini kan gak sekolah. Kami-kami ini kan gak sekolah. Iya kan? Iya kan? Kami-kami ini, aduh, mau sekolah pun. Kalau kami kalau ingat di kampung kami Sidikalang mau sekolah pun harus makan ubi. Mana ada? Kami ke sekolah gak ada makan nasi. Gak ada, miskin. Ubi. Maka di sekolah pun napas bau ubi. Buang angin pun bau gadong inna. Sudi. Enggak usah malu-malu ah. Amin. Kami ini mengalami lo. Masuk sekolah mana ada makan nasi? Kami ini orangnya ini. Ubi. Pulang sekolah makan ubi supaya nasi sedikit. Diganjal dulu. Sore pun mau makan nggak boleh kalau nggak menggadong. Nah, ubi dulu supaya sedikit. Karena apa? Memang miskin. Cara berpikirnya miskin. Sekarang disuap-suapi lagi. Suap nak. Udah SMP. Patalak justru patalak. Patalak aneh. Patalak jo patalak. Patalak. Itu patalak. Yang bilang siapa? Ibu-ibu karena udah nggak bisa patalakon. Patalak. Sekarang pun disuapi. Sarapan kau nakku? Ya. Udah ada di situ rendang. Iya, rendang morong ayam. Ada di situ gula. Si pakum masih. Tiba-tiba masih SMA, sakit lambungku. Sakit lambungku. Rumah sakit ke lambung dan sebagainya. Nah, gara-gara apa? Enggak teratur makan. Apa yang dimakan? Supirmi, apalagi itu? Indomie, apalagi? Sosis, apalagi? Bakso-bakso ini, mungkin jangan usah dibeli. Palau mas sudah kesan, palau mas anu nih. Udah sediakan roti yang melayani, pergi sana beli bakso. Udah siapkan roti, teh manis, lau beli bakso. Ya kedan. Neri pohon haro, kawan. Udah dibikini pendeta semua. Pendeta lo bikin teh manis ini. Ada nantilah. Melang isa bakso. Kawan. Itu hanya enak di sini. Makanya nampak manusia sekarang gampang, cepat kelihatannya tua, langsung hernama tua. Orang semua hanya penyedap. Lihat aku ini, udah hampir 60 tahun. Berapa umurku? Hampir 60. Lebih tua kalian dari aku. Segar. Masih berantem masih bisa.
Kenapa enggak yang gitu-gitu saya enggak masuk akalku, enggak masuk akalku itu. Lihat lagi orang yang lebih tua dari saya. Iya kan? Mereka segar-segar. Lihat pas tepu dari kakak sehati, setepu itu masih kayak anak muda kelihatannya. Ibu ini tengok masih segar-segar. Kenapa enggak labu di Athena pangan si bagi-bagina. Kalian enggak enak beli sosis permi. Kalau di luar masih pikir orang aku 40. Puji diri sama mago teh. Udah mau habis waktu, tapi nggak apa-apa. Segar, oke? Oke, lanjut. Bahasa apa lagi tadi? Oke, sudah ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati menjaga hati. Karena dari hati kita lah semua terpancar kehidupan ini. Hati ya. Coba dimunculkan dulu bahasa-bahasa di Markus ini. Ini dari sinilah, dari hatilah semua muncul. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Ini saya janji minggu depan kita bahas iri hati. Apalagi hujat, kesombongan, kebebalan. Dari sini semua keluar itu. Dari sini semua keluar. Mencuri hati, ayo jawab dulu. Mencuri hati, enggak. Tapi hati yang memerintahkan pikiran dan tangan itu mencuri. Ini yang memerintahkan. Takok katanya. Hati enggak membunuh, tapi hati yang menyuruh. Makanya dikatakan semua dari hati. Bahasa karo. Saya main dok. Sebab, sama-sama 1, 2 ya. Sebab ibas nari, ibas ukur manusia nari. Sura-sura si jahat. Si erbahan ca ia dalankan lagu lama huli. Nangko, munuh, erlua-lua. Tahu erlua-lua? Tahu erlua-lua? Apa arti erlua-lua? Bukan luah-luah, gak ada hanya. Erlua-lua, marhalet-talet. Bukan erlua-lua, gak ada hanya, sini gak ada ha. Erlua-lua inna, ngamadong dong abin nah. Ini deh. Erlua-lua, baru rangap yang dibilang, yang dikhotbahkan Yohanes pada minggu yang lalu, rangap apa? Rakus, mokus. Baru erbahan, jahat, nipu. Dangi bau tumila, lamet tahmela. Jadi bahasa Indonesia enggak ada itu, makanya saya bongkar di beberapa bahasa. Lamet tahmela. Jadi baru saya bau tumila, tangan dong ilanin. Latah samela, dari hati. Kemudian apa? Percekurak, isi maksudnya. Sombong, laterajar. Kalau bahasa Indonesia bebal. Laterajar. Bahasa tua, biar udah siap kita yuk. Ani mulai kebiasaan studio noaing ini. Ani nomor 33, ani nomor jualan. Udah mau jualan kuliah semua ini. Gak apa-apa, yang penting ibadah dulu kan gitu. Bahasa Indonesia, siang bahasa tua, 1, 2. Aisian bagasan, siar rohani jolmai doaha, ahamai. Pikiran na jahat, parmainon, panakoon, pamunuon, pangalakupon. Pangalakupon ini tadi erlua-lua namanya, sekaronya. Baru pangahution tadi serakah, mangahut. Kan bahasa Toba, saya diahuti, saya hartanya halakapen yang diahut. Inatanya halakan yang diahut. Ya kan? Mau orang halakan, ya umanya ini. Orang motor motor rumahnya ini. Daga inat tanah, inat rumahnya ini. Gantengnya lagi, ya umanya ini. Sudah yang diahuti. Masa mekilamu? Kan kita bahas beberapa bahasa kan lebih mengena. Karena nggak tahunya aku bahasa Inggris. Pangorgangion. Sesungguhnya na tanah. Hei, hudul ho ina, hudul. Jangan cokok ina, jangan cokok. Roama ho ina. Baru pangisahion. Nih, mangicak. Biring ma. Biring ma nih. Tumi ni sepatu nih. Miring malisti nih, sapi son nih.
Baru gijang dohot, gijang ni roha do, neang ni roha, neang sudi. Gampang main, gampang meh. Dang mana bu kita gampang meh, dang bangun kita gampang. Agi dia hape agi dia dang. Kasih penuh hepengnya gampang meh. Itulah dapat beberapa bahasa kan. Enggak nyimpan kita, gampang meh. Dang bangun jabu kita gampang meh. Dia gampang. Kerejo gampang meh. Yang berminggu ho gampang meh. Pemberkatan anak diskor nggak bisa. Biar kau tahu. Gampang meh, isogo perdita ini, pikir isogo ko di son. Sedangkan datang jemaat tangani surat, tolong tangani Pak, biar ke pemerintah, kulang tangani. Isa lapon, dari puhodo, uang siapa pernah ku terima dan tangani uangnya, uang siapa, angkat tangan kalian. Di gereja ini nggak boleh kayak gitu. Cuma niang roham, hanya aku bilang ke gereja kau, niang, jangan gampang. Ini bukan pendeta yang bisa disogok-sogok. Udah kututup Alkitabku. Mari kita berdiri sama-sama, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.